Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Bintek Wira Channel. Kali ini dalam program Ngaji Desa Palira, seri yang ke-37 ini kita akan mengupas tentang penyelenggaraan musyawarah desa. Namun sebelumnya saudara sekalian, jangan lupa kasih tombol subscribe atau nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru atau update video-video terbaru dari Bintek Palira. Sebarkan juga kepada kolega-kolega saudara melalui media sosial yang saudara miliki. Berikutnya, perlu juga saya sampaikan bahwasanya program ini kebetulan kerjasama dengan herbal madu bawang. Kebetulan tadi juga saya juga mengkonsumsi ini ya, madu bawang ini. Nah, ini sangat ampuh untuk mengatasi penyakit-penyakit dalam, oleh karena itu jika ingin untuk mengkonsumsi atau ingin mendapatkannya, silakan kontak person yang ada di atas. Baiklah saudara, kita akan kupas masalah penyelenggaraan musyawarah desa. Saudara sekalian, sekali lagi saya juga sampaikan bahwa terkait dengan penyelenggaraan musyawarah desa ini, selain daripada kita merujuk kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110, khususnya ada di pasal 38 tahun 2016 ya, PBB. Kita juga harus memperhatikan bagaimana perdanya, bagaimana perbuknya. Tentunya perda dan perbu pun harus kita perhitungkan yang sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan Permendagri nomor 100. Nah, selain daripada 3 stratifikasi atau strata peraturan ini tadi, maka masih ada peluang sebenarnya bagi BPD, yaitu apa? Untuk menambahi aturan yang bersifat spesifik di desanya bagi BPD. Nah, ini yang mengatur apa itu intern BPD, yaitu gunakan atau buatlah, tuangkan aturan tambahan itu ada di aturan tata tertib BPD. Masuk juga yang ada kaitan dengan musyawarah desa. Saudara, bahwa musyawarah desa itu diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah desa. Ini semuanya sama. Tingkat kabupaten, DPRD diselenggarakan oleh, kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sampai dengan pusat sama. Desa pun juga demikian. Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD itu harus difasilitasi oleh pemerintah desa. Tidak bisa menolak. Oleh karena itu apa? Di anggaran di RKPDes maupun di rencana kerja BPD, di APBDes dituangkan itu dalam 1 tahun direncanakan ada berapa kali musyawarah yang diselenggarakan BPD termasuk musyawarah desa. Itu bisa menghitung kok regulernya itu musyawarah desa ada apa saja. Jika rencana kerja BPD juga dibuat dengan baik. Kalau tidak punya rencana kerja, ya sudah barang tentu kesulitan. Berapa rencana? Akhirnya apa? Buat dengan
model global atau gelondongan. Enggak nyambung juga itu. Kemudian, kenapa ini saya tekankan dan diselenggarakan oleh BPT? Sebab ada beberapa peraturan yang diterbitkan oleh kementerian selain Menteri Dalam Negeri itu muncul ada deskripsi, ada frase yang berbunyi kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa. Ini karena nggak nyambung ini. Ada banyak loh ini. Beberapa kementerian di lain dari Kementerian Dalam Negeri itu ketika mengatur ditentukan berdasarkan musyawarah desa. Tapi ternyata di dalam peraturan mereka sebut ini musyawarah desa itu selenggarakan kepala desa. Salah. Bunyi musyawarah desa, maka itu sudah penyelenggaraan. Kemudian siapa yang diperbolehkan atau seharusnya hadir dalam musyawarah desa ini? Selain daripada unsur pemerintahan, saya katakan unsur pemerintahan itu BD dan pemerintah desa, maka harus undang juga unsur masyarakat. Unsur masyarakat. Di pemerintahan desa ini, saya menambahkan itu sebenarnya bisa menjadi 3 unsur. Itu selain daripada BPD dan pemerintah desa, maka untuk yang membantu pemerintah desa ini ada LKD. LKD inilah yang juga harus undang. Selain itu nanti rincinya akan itu unsur masyarakat selain dari LKD tadi apa saja. LKD itu kan institusi yang ada di desa. Nah, kalau unsur masyarakat ini adalah personal dan perwakilan atas kelompok-kelompok masyarakat. Unsur masyarakat ini ya tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Ini personal semuanya. Dan itu ada perwakilan kelompok masyarakat. Jadi pokok tani atau misalnya situ ada Kapoktan atau LMDH, ada UMKM, ada itu kelompok perempuan. Ini semuanya harus diundang perwakilannya. Kalau perwakilannya tinggal apa? Tentukan peserta itu oleh musyawarah BD. Artian perwakilan misalnya, cukup ketuanya, ya silakan. Jadi harus karena apa? Undangan ini nanti harus tertulis, terdaftar itu, daftar. Kemudian selain dari itu, sebaiknya juga kalau perwakilan sampai dengan pemerhati tentang perlindungan anak, pemerhati kemudian kelompok marginal, ini harus juga diundang. Kemudian juga itu unsur masyarakat lainnya berdasarkan kondisi sosial budaya yang ada. Jadi ada kelompok-kelompok organisasi tentu di masyarakat itu yang mungkin beda dengan desa lain. Silakan. Artinya apa? Melibatkan unsur kemasyarakatan ini secara maksimal. Itu gambaran. Itu musyawarah ini terus dibiayai oleh BPD. Jadi anggar, difasilitasi itu termasuk dibiayai. Terus sekalian, unsur masyarakat maupun pemerintahan desa BPD, pemerintah desa maupun LKD, semuanya harus ada daftar undangan.
Nah, nanti akan dipadukan dengan daftar hadir. Kenapa demikian? Ada kaitannya atau hubungannya dengan mekanisme di dalam pengambilan keputusan. Itu. Ini maksudnya. Nah, sebelum kita bicara mekanismenya, itu saya akan lebih dahulu dalam musyawarah desa ini disebutkan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini di pasal 38 Permendagri nomor 110 tahun 2016 disebutkan terkait dengan penataan desa, rencana tata ruang, peruntukan wilayah-wilayah di desa itu terkait dengan perencanaan desa, berarti apa? RPJMDes, RKPdes, perencanaan. Ketika bicara RPJMDes, maka salah satunya selain dari Musrenbang, di situ ada yang harus diselenggarakan BPD, yang rangka mencari masukan-masukan adalah atau menggali aspirasi, maka disitulah muncul harus diselenggarakan Musdes. Kerjasama desa. Tentang kerjasama desa ini tidak bisa hanya diambil secara sepihak, sikap sepihak oleh kepala desa atau pemerintah desa, atau hanya berdua dengan BPD, dua institusi maksud saya. Tidak bisa. Tapi harus musdes. Harus musyawarah desa dulu. Tidak ada rencana kerjasama dengan baik itu antar pemerintah desa yang kemudian memunculkan makades atau dengan pihak ketiga yang akan memunculkan perjanjian kerjasama. Kemudian harus juga dimusdeskan hal yang strategis ini adalah apa? Rencana investasi masuk ke desa. Seperti ini ada kaitannya dengan kerjasama juga dan ada kaitannya bagaimana agar ada perusahaan itu membuat usaha di wilayah desa. Terkait dengan ini berarti sekarang harus dipikirkan oleh saudara-saudara sekalian yang ada di desa, oleh BPD, oleh pemerintah desa, bahasanya apa? Adanya perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah desa ini, desa harus mengambil pada bagian mana itu yang menjadi kewenangan desa. Ini masuk pada kategori investasi di desa. Jika selama ini aturannya banyak dihandle atau diambil kewenangannya oleh pemerintah daerah, maka di sini harus ada pembagian kewenangan. Kalau tidak nanti jangan sampai terjadi desa itu banyak atau ada banyak pabrik di wilayah desa itu, tapi masyarakatnya tetap saja miskin, tidak sejahtera, desanya tetap kumuh, desanya tetap itu tidak maju. Nah, tidak ada kejelasan tentang pembagian kewenangan. Yang kelima adalah pembentukan BUMDes. Ini musdes. Tidak bisa sepihak atau berpihak antara BPD dan pemerintah desa, tapi harus musdes. Bahkan untuk BUMDes ini tidak hanya waktu membentuknya saja, juga laporan setiap 1 semester, 1 tahun itu harus musdes. Sampaikan dalam musdes. Yang keenam adalah tentang penambahan dan pelepasan aset desa. Ini harus musdes. Mau beli aset atau tambahan aset ini bisa, maka harus musdes. Beli berarti pengadaan. Itu juga kalau mau melepas atau mau menjual. Ini tidak terjadi, tidak ada musdesnya itu.
Kenapa? Kenapa kok harus musdes? Nah, itu nanti ditindaklanjut dengan perdes. Nah, perlu musdes. Lalu saya dengan mengambil keputusan luar biasa seperti kemarin pandemi. Kan yang harus banyak berperan untuk memutuskan atau mengambil keputusan-keputusan itu sebenarnya adalah DPD. Karena di sana adalah harus musdes. Musdes berarti melibatkan banyak unsur masyarakat tadi. Itu saudara sekalian. Hal strategis sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Lalu bagaimana mekanisme ketika dalam musyawarah? Tidak jauh beda dengan musyawarah DPD biasa. Jauh beda. Tidak, dipimpin oleh pimpinan BPD, ya. Harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD dari unsur lainnya. Caranya begitu. Artinya dari undangan. Yang terdaftar. Itu minimal harus 2/3 yang hadir. Inilah maka mengapa undangan itu harus tulis terdaftar. Musyawarah upayakan mufakat, tapi juga tidak bisa mufakat maka bisa dengan suara terbanyak atau voting. Votingnya juga akan kembali yaitu apa? Minimal 1/2 dari jumlah yang hadir ditambah 1. Itu suara terbanyak. Ketika tadi 2/3 yang hadir tadi itu ada kaitannya dengan jumlah undangan, supaya dapat diputuskan ini dilanjut bisa memenuhi quorum atau tidak. Itu. Kemudian ketika terjadi voting, maka yang hadir sesuai dengan esensi yang ditandatangani. Hasil keputusan tetap hasil musyawarah desa itu akan dibuatlah keputusan BPD itu sama. Bagaimana keputusan BPD yang pernah saya sampaikan di seri sebelumnya adalah terjadi berupa itu pemberitahuan, peringatan, bisa jadi rekomendasi, bisa jadi juga itu usulan terhadap pemakzulan dan sebagainya. Saudara sekalian, tentang musyawarah desa berdasarkan dari pasal 38. Jadi musyawarah yang kita bicarakan ini tidak sedetail sebagaimana di Permendagri nomor 111. Tapi ini ada keterkaitan bagaimana menyelenggarakan musyawarah. Pada sisi atau pada dimensi yang lain, itu yang berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Demikian, Bintek Walira bersama Adu Bawang dalam program Ngaji Desa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.